lah. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Davainia Proglotina akan menjelaskan tentang pemeliharaan ternak. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Insyira Lukiana Esatmaja dari kelompok 2 Davainia Proglotina. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi bagaimana pemeliharaan ternak yang baik. Usaha pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan dan merupakan bagian dari kegiatan pertanian secara umum. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Di samping untuk menambah kesejahteraan keluarga, pemeliharaan hewan ternak dimanfaatkan untuk membantu kelancaran aktivitas mata pencaharian, misalnya sapi atau kerbau, untuk mengolah lahan pertanian. Sapi atau kerbau dapat dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Dan terdapat beberapa cara melakukan pemeliharaan hewan ternak dengan memperhatikan sistem pemeliharaan, pemberian pakan, pemberian vaksin, pembersihan kandang, penanganan penyakit, serta kebersihan kandang. Perkenalkan, nama saya Mufinda Yurun Sasal Sambilan dari kelompok 2 Davainia Proglotina. Di sini saya akan menjelaskan 3 sistem ternak. Jadi ada 3 sistem pemeliharaan ternak, yaitu ekstensif, intensif, dan semi-intensif. Pemeliharaan sistem intensif sering digunakan pada sapi potong di Indonesia karena lebih efisien dalam hal pemberian pangan, pemberian kandang, penanganan penyakit, dan memandikan ternak. Nadia Sela Afandi dari kelompok Davainia Proglotina. Di sini saya akan memaparkan mengenai kebersihan kandang ternak. Kebersihan kandang ternak harus rutin dibersihkan mengingat hewan ternak sering sekali membuang kotoran. Sehingga kebersihan kandang ternak sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan hewan ternak. Kemudian ukuran kandang ternak juga harus diperhatikan karena ukuran kandang yang terlalu sempit juga dapat menimbulkan stres pada hewan ternak. Hai, perkenalkan, nama saya Wainari Wijaya dari kelompok 2 Davainia Proglotina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan eksternal pada sapi. Pengobatan eksternal. Nah, bagian luar sapi, yaitu kulit juga terkadang mengalami gangguan seperti parasit, jamur, kudis ataupun luka. Apabila didapati hal-hal tersebut, sapi harus segera diobati agar gangguan tersebut tidak menyebar bagian tubuh lainnya. Perkenalkan, saya Ervina Astri Lestari dari kelompok Davainia Proglotina. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemberian vaksin pada ternak. Vaksinasi merupakan salah satu cara untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu. Vaksinasi adalah pemberian antigen untuk merangsang sistem kebal menghasilkan antibodi khusus terhadap penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan protozoa. Vaksinasi dilakukan dengan tujuan untuk memicu respon tubuh ternak dengan memasukkan agen penyebab penyakit dengan dosis tertentu, yang diharapkan mampu merangsang reaksi kekebalan yang akan meningkatkan sistem kekebalan hewan untuk bereaksi secara cepat dan efektif terhadap penyakit yang mungkin menyerang ternak di lapangan. Vaksinasi dirancang untuk mencegah penyakit yang akan datang dan tidak berarti mencegahnya terjadi infeksi. Perkenalkan, nama saya Aufa Hilma Sabrina dari kelompok Davainia Proglotina. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebersihan ternak. Kebersihan ternak dalam hal ini adalah dengan cara memandikan sapi. Dalam sehari, sapi bisa membuang kotoran hingga 15 kali yang menyebabkan tubuhnya mudah sekali kotor. Sapi perlu dimandikan untuk menjaga kebersihannya guna terbebas dari berbagai kuman dan penyakit yang menempel pada tubuh sapi. Memandikan sapi bermanfaat untuk menjaga metabolisme tubuh sapi dan menjaga kesterilan susu. Jika persediaan air cukup, sapi bisa dimandikan 2 kali sehari, yaitu pagi dan siang. Pagi dan sore. Lanjut aja. Jika persediaan air cukup, sapi bisa dimandikan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Apabila air sedikit, sapi bisa dimandikan 1 kali sehari. Perkenalkan, nama saya Kardina Prativi dari kelompok 2 Davainia Proglotina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian pakan.
Pakan adalah semua bahan makanan yang bisa diberikan dan bermanfaat bagi ternak. Pakan yang diberikan pada ternak harus tidak dalam keadaan busuk atau bercendawan. Disukai ternak, bebas dari penyakit, mudah didapat, dan harganya juga murah. Pakan juga harus mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh hewan, seperti air, karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Nah, mengapa sih kok penting untuk memilih bahan pakan yang baik untuk hewan ternak? Karena jika kita memberikan makanan asal-asalan seperti hanya diberikan jerami saja, itu lama-kelamaan akan mempengaruhi sistem reproduksi pada hewan ternak tersebut. Ya, sistem reproduksi. Jika kita memberikan pakan hanya dengan jerami saja, maka sistem reproduksi hewan ternak akan melemah seiring berjalannya waktu, sehingga membuat hewan ternak mandul atau tidak bisa menghasilkan keturunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pakan yang sebaiknya diberikan pada hewan ternak. Jenis-jenis pakan ini terdiri menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah hijauan. Pakan hijauan adalah semua bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Contohnya seperti rumput, daun, dan lain sebagainya. Hijauan sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu hijauan kering dan hijauan silase. Hijauan kering adalah berasal dari hijauan segar yang dikeringkan dengan tujuan agar tahan disimpan lebih lama. Contohnya seperti jerami. Kedua adalah silase. Silase adalah pakan yang telah diawetkan, yang diproses dari bahan baku yang berupa tanaman hijauan, limbah pertanian, dan lain sebagainya melalui proses fermentasi. Lalu yang berikutnya adalah konsentrat. Konsentrat merupakan pakan yang mengandung energi dan protein yang tinggi serta serat kasar yang rendah. Contohnya seperti biji-bijian. Yang terakhir adalah pakan suplemen. Pakan suplemen merupakan pakan tambahan bagi ternak ruminansia yang mengandung vitamin dan mineral seperti urea, molase, blok atau UMB. Kalau perawatannya setiap harinya gimana nih Pak? Perawatannya saya kan penggemukan, bukan istilahnya dibikin anak 3 bulan dijual, 3 bulan dijual. Caranya ya pakai polar, sentrat, katul. Apa itu Pak? Ya makan polar itu sebatak seperti katul itu, dedak itu. Ya dedak pari, tapi kan ada polarnya, bubuk gandum sama sentrat babi namanya. Kalau pagi dijemur gitu Pak? Iya, kalau habis dikasih makan dipanasin kira-kira 2 jam 3 jam gitu aja. Nanti dimasukin lagi. Kalau polarnya biasanya kalau udah mau tidur habis maghrib gitu. Dimandiin setiap hari gitu Pak? Kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali dimandiin. Iya. Kalau malam ditaruh sini atau Ditaruh di sini, iya. Taruh sini. Makannya yang tadi polar. Iya, polar, sentrat babi namanya, sama katul. Ini nanti dijual gitu ya Pak? Iya, saya kalau sudah 3 bulan paling akhir udah dijual. Kan belinya yang kurus. Yang kurus. Anakan gitu Pak? Bukan, pokoknya kadang beli yang besar, yang kecil, tapi yang kurus. Yang kurus. Jadi kalau agak gemuk kan dapat upah ngarit. Iya. Ya. Niki umurnya berapa saja Pak ini? Sapi-sapi di sini? Kalau ini kira-kira 3 tahun, kalau ini 2 tahun. Tahunan ya Pak? Iya, 2 tahun. Iya. Bobotnya pinten itu Pak? Kalau yang itu kira-kira 4 kintal. Ya, kalau ini 2 kintal, ya 1 kintal 70 lah. Yang paling lama Bapak ngerawat berapa tahun, terus bobotnya sampai berapa Pak? Mencapai berapa? Enggak, saya kan dulu pernah piara sapi kontes, tapi karena lahannya di sini enggak sesuai. Enggak, kalau dulu 3 tahun bisa 1 ton 2 kintal, tapi sapi kontes bukan sapi sekelas ini laki. Kalau ini jenisnya? Ini jenisnya sumintal rimusin, tapi ini sumintal semua. Kalau ada putihnya kan sumintal namanya. Kalau merah polos itu rimusin. Kalau mulutnya hitam kayak gini manggong. Ibu babonnya itu sapi lokal, suntikannya sumintal jadi manggong. Kalau yang asli kan semua merah.
rusak kaki-kakinya. Ini di breeding juga Pak, dikawinkan di ternak gitu Pak. Jadi anakan yang kecil. Iya, bisa juga dianakin. Cuma kan putarannya bagi saya kan lambat. Kalau anakan kan mau mencapai hasil kan sekitar 1,5 tahun. Kalau ini, kalau 3 bulan ya dapatlah upah kita 4 juta, 3 juta lebihnya dari modal gitu ya. Lebih cepat kalau bagi saya dibikin di pengemukan. Kok boleh tahu ngasih makannya berapa kali sehari gitu Pak? Kalau ngasih makannya 3 kali. Pagi, siang, sore. Ya, sore itu dikasih katul, ya polar itu kalau sudah mau tidur itu. Kalau perawatan sapi di sini yang paling sulit itu gimana Pak? Yang paling susah perawatannya? Aslinya bagi saya nggak pernah susah karena kalau dikasih polar itu kan mengurang, artinya rumputnya kalau di sini gampang lah cara ngerawatnya sapi itu kan suketnya banyak, yang piara sapi jarang-jarang, jadi banyakan suketnya daripada sapinya lain dengan daerah Bangsering itu Wongsorjo itu kan susah cari makannya itu, kalau di sini gampang. Kalau sapi di sini pakai divaksin gitu? Ya sudah, ini Manggil sudah 2 atau kali. Gimana Pak? Enggak, didatangi sendiri. Datang sini. Ya, gratis lagi, enggak ada biaya. Kemarin ada yang kena PMK gitu. Ya, alhamdulillah punyaan saya selamat, enggak ada yang kena. Alhamdulillah. Ya. Nah, ada Saya Syalza Isa Fatia Pangstu dari kelompok 2 Davaina Proglotina. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah teman-teman saya sampaikan. Pemeliharaan ternak dapat dilakukan dengan memperhatikan pemberian pakan, pemberian vaksin, pembersihan kandang, penanganan penyakit, serta kebersihan kandang. Usaha pemeliharaan ternak yang baik dapat menyebabkan kesehatan hewan ternak menjadi baik. Oleh karena itu, pemeliharaan hewan harus diperhatikan dengan baik agar hewan ternak menjadi lebih baik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.